warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Mari kita simak bersama-sama ceritanya ya. Anak-anak, ada yang sudah tahu kisah Nabi Ishak alaihissalam? Ada yang punya bukunya? Atau pernah diceritain? Belum. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua Nabi Ibrahim dari istri pertamanya bernama Sarah. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan Sarah mendapatkan kabar dari para malaikat utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka memberi pesan bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki, kelak dia akan menjadi seorang nabi. Sarah tersenyum merasa heran dan aneh karena tidak mungkin dia memiliki keturunan di usianya yang saat itu 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Kata Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Nabi Ishak memiliki saudara bernama Nabi Ismail. Mereka berdua putra Nabi Ibrahim. Ibu Nabi Ismail bernama Hajar. Mereka tinggal dalam keluarga yang damai dan harmonis. Nabi Ishak menikah dengan Rofkah, lalu mereka dikaruniai 2 orang anak kembar. Anak pertama bernama Is, artinya awal. Anak kedua diberi nama Yakub. Karena kesolehannya kepada Allah, putra Ishak menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Anak dari Yakub bernama Yusuf dan anak dari Is bernama Ayub. Yusuf dan Ayub diangkat oleh Allah menjadi nabi. Sejak kecil Nabi Ishak terbiasa mengikuti kemanapun Nabi Ibrahim berdakwah, hingga akhirnya setelah ayahnya wafat, beliau menjadi pemimpin bagi kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak berdakwah dengan cara sangat lembut. Beliau pandai memikat hati orang sehingga ajaran agama terasa manfaatnya. Hasilnya semakin banyak orang-orang yang beriman. Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang ramah, sehingga umatnya merasa senang, hidup rukun dan damai, serta diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Jirun yang sekarang dinamakan Madinah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah suri tauladan Nabi Ishak alaihi salam. Hayo, siapa yang tahu apa saja suri tauladan Nabi Ishak alaihi salam? Yang pertama, Nabi Ishak alaihi salam adalah orang yang taat sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ishak alaihi salam tidak pernah putus asa. Karena Nabi Ishak selalu optimis, selalu yakin dengan apa yang beliau lakukan karena tujuannya demi kebaikan. Dan hikmah yang ketiga, bahwa Nabi Ishak alaihissalam selalu berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan menjadi putra yang baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, tauladan Nabi Ishak alaihissalam dapat kita contoh dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Paham ya anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahami materi dan dapat mengamalkan perbuatan terpuji Nabi Ishak alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari kepada orang tua, kepada teman-teman, tetangga, dan masyarakat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran hari ini ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.